Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kata Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah nikmat dan karunia-Nya di kesempatan malam ini Allah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, malah melebihi kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba yang lain. Sampai hari ini sebagian ikhwah kita di Aceh masih sebagiannya belum mendapatkan tempat yang layak untuk tinggal, makanan yang layak untuk dimakan, malah sebagian mereka ditimpa sakit, alhamdulillah. Sedangkan kita, masya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, dalam di aktivitasnya, malah nyaman. Dan ini merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa, yang menuntut kita untuk makin meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya dalam tubuh manusia ada kurang lebih 360 tulang rusuk. Dan setiap satu bagian dari tulang rusuk itu punya kewajiban untuk disedekahi. Berarti setidaknya 360 kali kita harus bersedekah. Namun kata Nabi, hal itu bisa diwakili dengan 2 rakaat salat duha. Maksud saya adalah walfillah, kalau 360 tulang rusuk saja yang kadang tidak kita maksimalkan penggunaannya dalam keseharian, menuntut kita untuk memperbanyak syukur, maka dengan demikian artinya tambahan kenikmatan yang lain itu menuntut bertambahnya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah. Oleh karena itu tadi kita sampaikan, mudah-mudahan kalimat alhamdulillah di awal perjumpaan kita bisa mewakili bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alhamdulillah hari ini kalau kita melihat tanggal Hijriah, tanggal berapa? 4 atau 5? Antara 4 atau 5. Kalau di Saudi jatuhnya sekarang tanggal 5, Pak. Karena satunya di hari Ahad. Nggak tahu di Indonesia. Artinya, kita berada di waktu yang sangat istimewa
Kita hari ini kalau nggak tanggal 4 berarti tanggal 5 bulan Rajab. Dan bulan Rajab termasuk bulan-bulan yang diharamkan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, as-sanatu itsna asyara syahran. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12, 4 diantaranya disucikan atau diharamkan. Lalu Nabi mengatakan, salatatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulannya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fard. Sedangkan yang 1 bulan lainnya terpisah. Dia bulan, kata Nabi, antara bulan Jumadi dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Kenapa disebut dengan bulan haram? Di antara pernyataan para ulama maksudnya adalah di bulan-bulan tersebut setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dan setiap dosa akan dilipat gandakan dosanya. Maka kita perlu waspada dengan setiap keburukan-keburukan kita, termasuk juga waspada agar setiap kebaikan-kebaikan kita lebih maksimal dalam pelaksanaannya sehingga pahalanya pun makin besar. Kalau muncul pertanyaan ibadah apa yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan ini, maka jawabannya semuanya. Tidak ada amal-amalan khusus. Cuman memang dalam sebuah riwayat, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya seorang sahabat pernah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini bertanya ke Nabi dengan mengatakan, "Ayyu shaumi afdal ba'da syahr Ramadan?" Rasul, saum apa yang paling utama untuk dikerjakan setelah melaksanakan saum Ramadan? Dan Nabi ketika itu mengatakan, "Syahrullahil asabbu" atau al-asabbu wa hiya Rajab. Bulan Allah yang tuli, yaitu maksudnya bulan Rajab. Bulan Allah yang tuli maksudnya karena di bulan ini walfillah tidak terdengar gencat, tidak terdengar adu pedang. Jadi orang-orang Arab zaman dulu jahiliyah, di antara bentuk memuliakan mereka terhadap bulan ini tidak boleh untuk berperang satu sama lain. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih membacakan hadis-hadis yang tercantum atau tertulis dalam kitab Sahihul Qasas Nabawi. Kita berkenaan dengan kisah-kisah sahih berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita masuk ke hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Penulis memberi judul Qissatu Ajuz Bani Israil. Kisah tentang nenek tua di kalangan Bani Israil. Kisah tentang perempuan tua di zaman Bani Israil. Dikatakan dalam kitab ini, rawa al-Hakimu fi mustadrakihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Pernah dengar Pak nama Abu Musa Al-Asy'ari? Insyaallah semuanya mungkin pernah dengar Pak. Seorang sahabat yang istimewa. Walaupun sebagian orang terkesan memfitnah beliau, menyalahkan beliau. Terutama dalam kasus nanti ketika Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Kan nanti dua pasukan ini berperang, kemudian keduanya mengutus, di antaranya ada Abu Musa Al-Asy'ari yang diutus untuk mengambil satu kesimpulan apa yang terbaik. Dan singkat cerita, ada riwayat mengatakan kalau Abu Musa sepakat kalau yang jadi khalifah berikutnya adalah Muawiyah bukan Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Intinya banyak orang yang menuduh beliau dengan hal yang tidak. Padahal iman fillah, sahabat ini sahabat yang istimewa. Kata para ulama, beliau merupakan salah satu dari sekian sahabat yang suatu ketika pernah punya niat untuk melindungi Nabi, menjaga Nabi.
Dan betul dia praktekkan. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan suatu waktu tiba-tiba aku ingin banget menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian wudhu, lalu dia datang ke masjid melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Habis itu bertanya kepada para sahabat, Nabi di mana? Nabi di mana? Mereka mengatakan Nabi tengah berada di sebuah kebun. Pas dilihat betul itu kemudian Nabi tengah berada di sebuah kebun di atas pinggiran sumur, Pak, sambil duduk dan memasukkan kaki beliau ke dalam sumur. Melihat hal tersebut, Abu Musa kemudian berdiri di depan pintu kebun, melindungi beliau, menjaga beliau, khawatir ada orang yang masuk dan ingin mencelakai beliau. Abu Musa Al-Asy'ari, beliau juga merupakan seorang sahabat, Pak, yang diberikan anugerah oleh Allah berupa suara yang sangat indah, terutama ketika membaca Al-Quran. Sampai Nabi pernah mengatakan kepada beliau, ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir Ali Daud. Wahai Abu Musa, kata Nabi, sungguh engkau telah diberi oleh Allah sebuah anugerah, yaitu sebuah seruling dari sekian banyak serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Maksudnya kata para ulama di sini maksudnya adalah suara yang indah. Karena Nabi Daud demikian, Pak, disimbolkan dengan suara seruling, bahasa suaranya gitu. Terutama ketika baca Quran. Sampai nanti kita akan banyak menemukan riwayat, Pak, orang-orang termasuk Nabi sendiri malam-malam itu pernah keluar sengaja untuk mendengar bacaan Qurannya Abu Musa di malam hari. Malah dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab pernah ketika jadi khalifah, beliau panggil Abu Musa mengatakan, coba bacakan buat kami Al-Quran, tenangkan hati kami dengan bacaan Quran. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berasal dari Yaman, kelompok manusia yang Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, yuqaddimu alaikum ghadan qaumun hum arabu quluban lil islami minhum. Kata Nabi, besok akan datang kepada kita sekelompok manusia yang hati mereka lebih lembut daripada kalian wahai sahabat dalam menerima Islam. Betul, kemudian besok datang, Pak, sekelompok orang, di dalamnya ada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Seorang sahabat juga yang pernah dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doanya sangat spesial. Apa doanya? Nabi mengatakan, Allahumma ghfir li Abdillah bin Qaisin dzanbahu. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahannya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais ini merupakan nama aslinya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, ampuni kesalahan-kesalahannya, wa adkhilhu yaumal qiyamati madkhalan karima. Dan kelak pada hari kiamat nanti masukkan Abdullah bin Qais ke tempat yang sangat mulia, maksudnya surga. Doa Nabi kan pasti dikabulkan, Pak. Pasti dikabulkan. Dan Nabi ketika mendoa seperti ini tidak mungkin ke sembarang orang, melainkan ke orang-orang pilihan. Artinya Abu Musa termasuk orang pilihan. Sampai Nabi mendoakan dengan ungkapan yang sangat indah, ampuni kesalahannya beliau dan masukkan beliau ke dalam surga. Makanya ikhwan fillah, para tabi'in dan para ulama berikutnya memberikan ujian yang hebat untuk Abu Musa Al-Asy'ari ini. Di antaranya perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, hakimu hadhil ummah arba'atun. Hakimnya umat ini ada 4. Maksud hakim adalah orang yang ketika perkataan-perkataan dan kebijakannya sangat bijaksana. Siapa mereka? Yang pertama, beliau mengatakan Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dan yang keempat, kata beliau, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dalam ungkapan yang lain juga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ahli fikih di zaman sahabat ada 6 orang, kata beliau. Kalau tadi ahli hakim, Pak, yang punya kebijaksanaan, pemikiran yang dalam gitu, Pak.
Sedangkan ini ahli fikih, paham tentang fikih Islam. Ada 6 kata beliau. Siapa saja? Yang pertama kata beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang keempat Zaid bin Thabit. Yang kelima kemudian Ubay bin Ka'ab, dan yang terakhir kata beliau Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ini sosok Abu Musa al-Ash'ari. Malah dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, kata beliau, tidak ada seorang pun dari pengendara kuda yang baik dalam mengendarai kuda yang datang ke Madinah selain Abu Musa al-Ash'ari. Artinya beliau seorang penunggang kuda yang Masya Allah, udah ahli fikih, lalu pemikirannya bijaksana, dan masalah kuda juga pandai. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, beliau mengatakan, ikhwan fillah, kata Abu Musa al-Ash'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala bi a'rabiyyin fa akramahu. Suatu ketika, kata beliau, Nabi pernah berkunjung, bertamu ke rumah salah seorang Arab Badui, ke kampung. Lalu pas masuk dijamu dengan jamuan yang dimiliki sama Arab Badui itu. Setelah selesai jamuan, kemudian Nabi berkata kepada beliau, ya Arabi, sal hajatak. Wahai fulan, kata Nabi, coba sebutkan permintaanmu biar aku penuhi keinginanmu. Perkataan Nabi ini dalam rangka membalas kebaikan orang Arab Badui dalam menjamu Nabi. Jadi Nabi ingin mempraktekkan perkataan Nabi sendiri kepada para sahabat, karena Nabi pernah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian diberikan kebaikan sama orang lain, maka balas. Kalau tidak punya, minimal doain, kata Nabi. Nah, Nabi ingin membalas, melakukan perbuatan tersebut, membalas kebaikan Arab Badui. Maka Nabi mengatakan, ayo sebenarnya kamu pengen apa? Lalu Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, naqatun bi rahliha wa a'nazun yahlibuha ahli wa qalaha marratayn. Rasul, saya minta gak muluk-muluk, cuma minta seekor unta yang bisa aku kendarai, dan minta beberapa ekor kambing yang dengannya aku dan keluargaku bisa memerah susunya. Itu permintaannya, Pak. Minta unta sama beberapa ekor kambing. Mendengar jawaban ini, Nabi mengatakan, a'ajazza an takuna mithla ajuzi bani Israil. Kata Nabi, apakah kamu tidak mampu untuk meminta kepadaku dengan sebuah permintaan seperti permintaannya seorang perempuan di zaman Bani Israil? Atau bahasa kasarnya, apa? Kok permintaanmu remeh gitu? Gak ada yang lebih hebat seperti permintaan seorang nenek tua di zaman Bani Israil. Para sahabat Nabi yang berada pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, wa ma'ajuz Bani Israil. Rasul, ada kisah apa dengan nenek di zaman Bani Israil? Siapa dia? Kata mereka. Sahabat yang ini penasaran, siapa nenek ini? Gitu. Kemudian Nabi mengatakan, inna Musa arada an yasiru bi Bani Israila fa adalla anit thariq. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa kaumnya Bani Israil keluar dari Mesir. Namun kata Nabi, dalam perjalanannya Nabi Musa tidak kunjung menemukan jalan keluar, kayak tersesat gitu, Pak. Muter aja gitu, tidak menemukan jalan. Kemudian dikatakan berikutnya, faqala lahu ulama'u Bani Israil. Tiba-tiba Nabi Musa didatangi oleh para ulama dari kalangan Bani Israil. Mereka mendekat ke Nabi Musa lalu mengatakan, nahnu nuhaddithuka anna Yusufa akhada alaina mawadithullah alla nakhruja min Misr hatta nankula idhamahu ma'ana. Wahai Musa, sepertinya kita tersesat saat ini karena, kata mereka, apa? Dulu Nabi Yusuf alaihissalam pernah mengambil sumpah dengan mengatakan, kalau kita nggak bisa keluar dari Mesir,
Mesir kecuali dengan membawa dirinya atau dengan membawa tulang jasadnya, Pak, kalau sudah meninggal gitu. Mungkin gara-gara itu. Nabi Yusuf pernah bersumpah, kalau kami Bani Israil tidak bisa keluar Mesir kecuali dengan membawa jenazahnya Yusuf alaihissalam. Kemudian qala, Nabi Musa mengatakan, wa ayyukum yadri aina qabra Yusuf. Terus siapa di antara kalian yang tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf? Siapa? Tunjukkan kepadaku. Kemudian mereka mengatakan, ma tadri aina qabra Yusufa illa ajuzu bani Israil. Di antara kami nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya seorang perempuan yang sudah sangat tua. Ada tuh, tapi udah tua, itu seorang perempuan, seorang nenek. Akhirnya, fa arsala ilaiha, Nabi Musa pun mendatangi perempuan itu dan mengatakan, dalini ala qabri Yusuf. Nek, bantu saya, kata beliau. Tolong tunjukkan kepada saya di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tentunya ini kisahnya disingkat, Pak. Nabi Musa menceritakan tentang kenapa minta tunjukkan gitu. Kemudian si perempuan mengatakan, la wallahi la af'alu hatta akuna ma'aka fil jannah. Nah, itu mengatakan enggak. Saya tidak akan memenuhi permintaanmu kecuali dengan satu syarat. Syaratnya adalah izinkan aku bersama dengan dirimu kelak di surga. Permintaannya apa? Izinkan aku untuk bersama dengan dirimu kelak di surga. Permintaan nenek itu, Pak. Kemudian qala, Nabi Muhammad mengatakan, wa kariha Rasulullah ma qalat. Nabi Musa merasa enggak mau memenuhi kebutuhannya, Pak. Nah, karena mungkin beliau tahu siapa nenek ini dan siapa dirinya, enggak layak untuk bersanding dengan beliau di surga di satu level gitu, Pak. Enggak nyaman dengan permintaannya. Akhirnya Nabi Musa diam, tidak menjawab, tidak mengiyakan, tidak juga mentidakkan, tapi diam. Karena merasa enggak pantas gitu, Pak. Tapi kemudian kata Nabi SAW, faqila lahu a'tiha hukmaha. Kata Nabi Muhammad, orang-orang di sekitar Nabi Musa kemudian mendesak Nabi Musa untuk mengabulkan permintaan nenek ini. Apa sih gitu lah mungkin, Pak. Udah berikan, apa sih susahnya gitu. Biar kita cepat keluar, berikan gitu. Seolah-olah demikian. Akhirnya fa'atoha hukmah. Nabi Musa pun mengabulkan permintaan nenek tua tersebut. Setelah itu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'atat Buhairata faqalat undubu hadzal ma'a falamma naqabuhu qalat ihfiru hahuna. Kemudian akhirnya Nabi Musa diajak oleh nenek tersebut ke sebuah danau. Nyampe di danau, si perempuan mengatakan, ayo kuras air ini, kata beliau. Kuras air di danau ini. Dikuras, Pak. Dikeringkan sama Bani Israil. Setelah beres, kering gitu, si perempuan mendekat ke arah sebuah tempat lalu menunjuk di sini. Gali di sini, kata. Gali di tempat ini, kata beliau. Ikhwanikumullah. Falamma hafaru idza idhamu Yusufa, akhirnya digali, dan ketika digali kelihatanlah jenazahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ikhwanikumullah. Falamma aqalluha minal ardi fa idza tariqa misla dawinna. Ketika diangkat jenazah itu, dipikul untuk dibawa, tiba-tiba jalan itu terbuka. Jelas kelihatan harus melangkah kemana. Ini hadisnya. Penulis mengatakan hadal haditsu akhrajahul Hakim fi mustadrakihi. Hadis ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau. Wa qala, dan beliau mengatakan hada hadisun sahihul isnad. Hadis ini sanadnya adalah sanad yang sahih.
walam yukhrija, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini, kata beliau. Kata Imam Hakim rahimahullah ta'ala, Imam Fillah rahimahullah. Bisa dipahami Pak kisahnya? Imam Fillah rahimahullah. Kita lanjut Imam Fillah ke beberapa faidah pelajaran dari hadis yang barusan kita bacakan. Yang pertama disebutkan oleh salah seorang doktor satu pernyataan yang menarik. Sebelum saya bacakan nanti penjelasan atau kesimpulan-kesimpulan yang ada pada kitab, saya bacakan lebih dulu yang pernyataan ini. Yang pertama kata beliau Imam Fillah, yanbaghi alaika idza sa'alta Allah azza wa jalla alla tas'alahu an umuri dunya faqat. Yang pertama adalah kalau Anda berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka jangan cuma minta urusan dunia saja. Jangan sekedar minta kaya saja, tampan saja, istri cantik saja, jangan. Wa tansa amrul akhirah, apalagi sampai Anda melupakan urusan akhirat. Alhamdulillah. Walidzalika jaa qauluhu ta'ala, karena kalau demikian maka Anda enggak ada beda dengan orang-orang jahiliyah. Di dalam Al-Quran kata beliau ada sebuah ayat yang menceritakan tentang karakter sebagian orang jahiliyah. Apa diantaranya? Allah mengatakan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan ada sebagian orang kata Allah yang ketika meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia. Mereka enggak minta kebaikan akhirat. Berjahiliyah begitu Pak. Malah disebutkan dalam beberapa riwayat dalam doa mereka ketika haji itu begitu mintanya, untuk dikayakan, untuk dikayakan, untuk dikayakan gitu. Dikatakan wa yaquluna an amri akhiratihim, mereka lalai dari urusan akhirat mereka. Lalu kata beliau, fal muslimu yanbaghi an yakuna du'a'uhu yashmul. Sedangkan seorang muslim hendaklah setiap doanya mencakup kebaikan dunia dan juga mencakup kebaikan akhirat. Karena Allah kemudian menceritakan tentang sebagian orang yang lain. Kata Allah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah mengatakan ada sebagian orang yang lain yang istimewa, ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan jauhkan kami dari ancaman api neraka. Ya Allah, dikatakan berikutnya, ya Allah, utlub ad-dunya ala qadri baqaika fiha watlub al-akhirata ala qadri baqaika fiha. Kalau Anda pengen minta dunia kepada Allah, coba minta seukuran selama apa Anda akan tinggal di dalamnya. Saya ulangi, kalau Anda minta urusan dunia kepada Allah, maka mintalah sesuai dengan usia yang Anda akan hidup di dunia. Dan berkaitan akhirat, maka mintalah sesuai dengan harapan Anda untuk hidup di akhirat. Apa gitu? Kan dunia mah terbatas, maka minta jangan terbatas aja Pak. Urusan anak, urusan yang lain itu udah Allah atur semuanya gitu. Tapi akhirat masing-masing masing-masing. Berikutnya kemudian beliau mengatakan, lidzalika la tu'alliq qalbuka bidunya al-faniyah fatushghiluhu 'anil akhirah wa hiya al-baqiyah. Fadzalika al-aqrabiyyu lima ta'allaqa qalbuhu bil ibli katsiran sa'ala anha. Kenapa seseorang itu minta dunia dan kenapa seorang itu meminta akhirat? Di antara penyebabnya adalah hati sudah ketergantungan terhadap apa yang dia minta. Maka beliau ingin mengatakan, kalau Anda ingin kencang minta akhirat, upayakan hati jangan terlalu terikat dengan dunia.
Karena kalau hati sudah terikat dengan dunia, pasti permintaannya pun dunia. Sebagaimana contoh ini kata beliau, orang ada begini, di kepalanya hanya ada unta, hanya ada kambing, hanya ada hewan-hewan yang dipelihara dan bikin kesenangan dalam dunianya. Maka ketika Nabi mengatakan, ayo minta, pengen apa? Unta dan kambing. Tetapi perempuan ini alhamdulillah, karena tujuannya akhirat, pasti saja pengen apa? Masuk surga. Ya Allah, maka kalau pengen minta akhirat, hilangkan keterikatan atau kurangi keterikatan hati dengan dunia. Bukan tidak boleh memiliki dunia, silahkan, tapi hati-hati dengan dunia. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menceritakan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak keluarin zakat. Kata Nabi mengatakan, orang yang punya emas dan perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka kelak hari kiamat emas dan peraknya akan Allah bikin seperti lempengan-lempengan. Kemudian dipanaskan neraka jahanam. Lalu ditempelin ke orang yang punyanya di jidatnya, di punggungnya, di dahinya. Dan kalau sudah mendingin atau panasnya berkurang, maka dipanasin lagi di atas neraka jahanam, ditempelin lagi. Dan itu berlangsung sampai manusia semuanya beres dihisab. Yang Nabi mengatakan satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun. Begitu pula kata Nabi, orang yang punya kambing, orang yang punya unta, orang yang punya sapi, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka kelak hari kiamat dia akan disimpan di tengah lapang. Kemudian setiap hewan yang dia miliki disuruh berjalan dan menanduknya, menginjaknya dengan kakinya, dan terus berulang-ulang sampai selesai manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun. Tiba-tiba ada seorang sahabat tanya, Rasul, kalau orang yang punya kuda bagaimana? Sama enggak nasibnya, kata beliau. Nabi mengatakan, al-yasuru talatatun. Adapun kuda, kata Nabi, ada 3 jenis kuda. Ada kuda yang bikin bertambah dosa pemiliknya, ada kuda yang sebatas memenuhi kebutuhan pemiliknya, ada kuda yang bisa menambah pahala pemiliknya. Dosa yang bikin menambah dosa pemiliknya adalah dosa yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai alasan untuk bersombong dan berbuat ria. Tuh lihat kuda saya, tuh lihat mobil Mercy saya, tuh lihat. Maka ini kata Nabi hanya nambah dosa bagi orang yang memilikinya. Ada kuda yang sebatas memenuhi kebutuhan orang yang punyanya saja, ngantri ke pekerjaan, ngantri ke kantor, ngantri ke pasar gitu. Udah selesai, nggak ada kebaikannya. Tapi ada kuda yang istimewa, yaitu kuda yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah atau untuk membantu kaum muslimin. Maka setiap kali dia melangkah jadi kebaikan bagi pemiliknya. Setiap kali dia makan jadi kebaikan bagi pemiliknya. Malah setiap kali dia berak atau kencing jadi kebaikan bagi para pemiliknya. Di dunia, maksud saya adalah ketika kita memiliki dunia, maka jangan sampai dunia yang kita miliki ibarat kuda yang pertama hanya nambah dosa gitu. Atau jangan sampai jadi yang kedua hanya sebatas memenuhi kebutuhan pribadi kita saja. Tapi upayakan bagaimana dengan dunia yang kita miliki, sekecil apapun ada tambahan pahalanya. Jadi bahasa kasarnya, kalau bapak punya mobil jangan cuma disimpan di garasi. Kali-kali ada orang butuh mau pinjem ngantar ke rumah sakit, kasih pinjem gitu. Apalagi kalau untuk perjuangan, agar apa? Bertambah pahala dengan apa yang kita miliki. Maka kata sebagian para ulama, kalau harta yang wajib dizakati itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa Nabi ditanya masalah kuda? Karena kuda itu tidak ada kewajiban zakat. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat yang lain, laisa 'alal muslimi fi farsihi wa la 'abdihi shadaqatun. Seorang muslim tidak ada kewajiban zakat pada kudanya dan pada budak yang dimilikinya. Namun walaupun demikian, itu Pak pesan Nabi SAW. Walaupun nggak ada zakat, hati-hati, upayakan. Kan kalau kambing, unta dizakatkan dapat pahala gitu.
Nah, kalau ada harta yang tidak wajib zakat, upayakan tetap ada pahala yang mengalir dari harta yang kita miliki tersebut. Bagaimana caranya? Ikut sertakan dalam perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Azan dulu, silakan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian kita bacakan beberapa pelajaran yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau. Yang pertama kata beliau dari hadis yang barusan kita bacakan, beliau mengatakan hatta ar-rasulu ashabahu wa ummatahu ala talabil manazilil aliyah. Di sini Rasul mendorong para sahabat dan umatnya untuk meminta kepada Allah tempat yang paling mulia, Pak. Ya, ketika Nabi mengatakan kamu nggak bisa minta kayak perempuan tua, seolah-olah Nabi menyuruh dia untuk meminta seperti permintaan perempuan tua. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan di awal. Jadi bukan cuma anjuran, tapi perintah langsung dari Nabi. Kalau kita meminta kepada Allah, apalagi ingin masuk ke dalam surga, jangan tanggung-tanggung, Mbak. Tapi minta surga yang paling tinggi gitu. Ya Allah, nggak apa-apa lah masuk surga walaupun di paling akhir gitu, nggak apa-apa. Jangan gitu, Mbak. Tapi langsung aja minta masuk surga dari golongan yang tidak dihisab, contoh begitu, Pak. Ini kan kemuliaan. Atau dimasukkan dalam surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Nabi pernah mengatakan, idza sa'altallaha al-jannata fas'alu al-firdaus. Apabila Anda meminta kepada Allah untuk masuk ke dalam surga, maka minta langsung agar dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Karena surga Firdaus merupakan surga yang paling tinggi, Pak. Kayak perempuan yang tadi, Pak. Dia nggak minta untuk dimasukkan ke dalam surga, tapi juga minta agar selevel dengan Nabi Musa imanillah. Coba bayangkan selevel dengan Nabi Musa, Pak. Dulu ada seorang sahabat juga pernah ditanya oleh Nabi, coba sebutkan apa kebutuhanmu. Minta, biar ku penuhi apa yang kau inginkan. Apa kata dia? As'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, aku minta kepadamu agar diizinkan menemanimu kelak di surga. Kalau menemani berarti dekat, Pak. Selevel gitu setidaknya gitu. Ini para sahabat. Masih ingat ketika Nabi pernah menceritakan tentang ada sekelompok manusia yang masuk surga tanpa hisab. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Rasul, doakan aku biar aku termasuk golongan tersebut. Apa kata Nabi? Anta minhum. Baik, kata Nabi, engkau termasuk golongan itu. Jadi jangan tanggung gitu, Pak, untuk minta tempat yang tertinggi, karena ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Jangan merasa saya nggak layak masuk surga, tapi nggak berani masuk neraka. Terus mau di mana? Kan ada yang begitu, Pak. Ke surgamu aku tak layak, ke nerakamu aku tidak kuat. Terus pengennya di mana kalau begitu? Mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal, terutama ketika berkaitan dengan surga. Ketika berkaitan dengan surga, jangan merasa merasa pesimis kalau Allah nggak akan ngabulin gitu. Bisa mesti optimis. Kan minimalnya, Pak, kalau kita minta yang terbaik ketika dikasih yang sedikit, masih sedih, Pak. Tapi kalau minta yang sedikit, kemungkinan nggak diberikan. Kan begitu kalau kita berbicara kan gitu, Pak. Ada orang pengen digaji 8 juta karena tahu kemampuannya dikasih 6 juta, kan masih deket tuh, Pak. Kalau minta digaji 1 juta dikasih 200, masih lebih kecil lagi nantinya gitu. Ini yang pertama. Nabi mendorong umatnya dan para sahabat untuk ketika berdoa kepada Allah, mintalah doa-doa yang terbaik, yang maksimal kebaikannya. Jangan yang tanggung, Pak.
Karena bagi Allah sangat mudah, Pak. Sangat mudah mengabulkan permintaan seorang hamba, terutama ketika kaitannya sama dunia, Pak. Sangat mudah. Walaupun memang dalam ungkapan yang lain kata para ulama, ketika Anda berdoa, tolong jangan jangan sebatas minta pokoknya, Pak, tapi juga minta hal-hal yang bisa mengiringi kebaikannya, Pak. Contoh begini, kata sebagian para ulama, dulu ada salah seorang yang berhaji, Pak, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, saya minta kepadamu uang sekian miliar tanpa harus capek, tanpa harus berpikir keras. Pokoknya doa gitu lah, minta. Allah kabulkan, Pak. Jadi keningnya tiba-tiba masuk uang sejumlah itu. Tapi ternyata satu anaknya meninggal. Jadi di Arab itu kalau dibunuh kan, Pak, bayar diat, Pak. Nah itu sejumlah diat yang dia minta, Pak. Ada sebagian perempuan kadang sudah sekian tahun tidak menikah, meminta kepada Allah segera menikah. Allah kabulkan, tapi 2 bulan cerai. Kenapa? Dia nggak minta kesabaran dalam rumah tangga. Sedangkan sabar di antara modal besar untuk berumah tangga. Maka minta juga ketika minta dunia minimal keberkahannya gitu, Pak. Sebagaimana Nabi pernah mendoakan seorang sahabat dengan mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihima, kata Nabi. Ya Allah, banyakin hartanya Anas, banyakin anak-anaknya Anas, dan berikan keberkahan pada setiap apa yang kau berikan kepadanya. Nabi doanya gitu, Pak. Enggak cuma agar dikayakan, dibanyakin anak, enggak, tapi juga diberikan keberkahan pada yang kau berikan kepadanya. Dan Masya Allah, riwayat mengatakan anak-anak Anas termasuk keturunannya itu hampir rata-rata hafal Quran. Kenapa? Ada keberkahan. Ini poin yang pertama. Berikutnya kemudian dikatakan ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ba'dil waqa'i ad-daqiqati allati waqa'at li ahli al-kitab mimma la ya'rifu ahlul kitab. Di hadis ini Rasul mengabarkan beberapa kejadian dengan detail, Pak, yang terjadi pada masa lalu di zaman Bani Israel yang justru nggak diketahui sama ahlul kitab siapapun. Termasuk para sahabat nggak pernah dengar, Pak. Artinya betul nih yang Nabi sampaikan bukan informasi biasa, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian ihwanillah dikatakan wujudun nisa'i al-khairat ashabul humum atau al-hamam al-aliyah fi Bani Israel. Di hadis ini disebutkan kalau di kalangan Bani Israel juga ada sosok-sosok yang istimewa. Kan terkesan kalau dengar Bani Israel orang-orang yang egois, orang-orang yang dapat murka Allah gitu, Pak. Ternyata enggak begitu, enggak semuanya. Ada sosok-sosok Bani Israel yang justru punya cita-cita yang sangat tinggi dan kemampuan yang sangat besar. Termasuk contohnya perempuan tua tadi, Pak. Berikutnya kemudian ihwanillah disebutkan pernyataan yang lain adalah mana ya? Kebolehan, Pak, untuk memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain ketika memang ada kemaslahatannya. Tapi kalau nggak ada kemaslahatannya, sebaiknya tidak dilakukan. Ya, kebolehan untuk memindahkan jenazah ketika ada kemaslahatan, ada kebaikan. Contoh seperti sebagian kuburan di tempat-tempat umum suka ada yang ini, Pak, longsor gitu, sehingga mayat pun terbuka, tersingkap. Maka dalam hal ini dia dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Kecuali kalau mereka sudah meninggal di tempat-tempat yang memang tidak layak untuk dipindahkan. Contoh seperti dulu zaman sahabat Nabi, Pak. Jabir bin Abdullah punya ayah namanya Abdullah bin Haram. Beliau meninggal di perang Uhud.
Ya maksudnya dikuburkan juga di perang di tanah Uhud, di bawah bukit Uhud, di tempat pertempuran. Setelah sekian bulan, Jabir bin Abdullah merasa ingin lebih memuliakan sang ayah. Akhirnya beliau gali dan mau dipindahkan ke Baqi. Ketika Nabi mengetahui, Nabi mengatakan ruddu, balikin lagi kata Nabi. Balikin lagi kata Nabi. Jabir mengatakan ketika aku menggalinya, Masya Allah, kata beliau, aku menemukan jasad ayahku seperti ketika beliau meninggal kemarin. Padahal sudah 6 bulan. Nah ini nggak boleh dipindahin kalau di sana. Ada tempat-tempat yang mulia yang lain seperti di kuburan Baqi. Kan banyak jemaah kita dari Indonesia ketika umroh atau haji meninggal di Madinah dikuburkan di kuburan Baqi. Maka secinta apapun kita kepada orang tua kita, jangan dipindahkan. Kenapa? Karena Nabi pernah mendoakan agar para penghuni kuburan Baqi dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sebagian para ulama mereka mengatakan doa ini bisa berlangsung sampai hari kiamat. Doa ini bisa berlangsung sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Ya. Malah kita pernah menyampaikan satu ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan riwayatnya, Pak. Bagaimana Nabi mendoakan orang-orang yang ada di kuburan Baqi. Di antaranya, sebentar, udah ada. Mana kalimatnya? Kata Nabi, Allahumma gfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, berikan ampunan kepada para penghuni kubur di kuburan Baqi Gharqad. Gharqad ini adalah jenis buah pohon. Dulu di zaman Nabi masih ada, tapi sekarang sudah mulai tidak ada di kuburan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ala kulli hal, ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam ini dari hadis yang ke-11. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kali yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.